Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Ini adalah map desa aku yang masih dikelilingi oleh persawahan. Nah, sekarang saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan di komplek aku. Aku akan ajak kalian jalan-jalan terbang dengan drone. Nah, bila kalian tertarik dengan kehidupan petani di desa aku, kalian bisa cari channel YouTube aku yang berjudul Dokar di USA. Marilah kita mulai perjalanan kita. Video ini aku ambil di musim panas yang baru lalu, sekitar bulan Agustus. Kira-kira sekitar jam 8.30. Pada musim panas, matahari mulai terbenam sekitar jam 8.30 sore. Nah, saat ini kalian tidak akan bisa melihat sunsetnya karena mataharinya tertutup dengan awan. Tapi nanti pasti aku janji kalian akan melihat matahari terbenam. Beginilah kira-kira komplek di mana aku tinggal. Lihat itu rumputnya, rapi ya. Karena sore tadi baru saja dipotong. Jadi seperti karpet, rapi sekali. Sekarang kita akan terbang ke kiri. Di situ nanti kalian akan bisa melihat desa yang ada di bawah tebing. Aku di sini tinggal di dataran tinggi yang ketinggiannya sekitar 650 kaki. Itu kira-kira sekitar 200 meter dari permukaan laut. Nah, sekarang kita akan terbang ke depan. Kalian akan melihat desa yang ada di bawah. Terus di antara desa dengan bundaran cul-de-sac itu, kalian akan melihat kuburan kuno di situ. Aku pernah jalan-jalan ke kuburan kuno itu, melihat batu nisan masih banyak batu nisan dari tahun 1800-an. Jadi termasuk kuburan kuno itu ya. Nah, terus di sebelah kanan itu adalah kebun, komunitas kebun untuk orang-orang yang tinggal di komplek ini kalau mau berkebun bisa berkebun di bawah itu. Pemandangan matahari terbenamnya indah ya. Sekarang aku akan ajak kalian untuk terbang turun ke kebun. Video ini aku ambil di sekitar bulan April. Di sini kita mulai berkebun pada minggu kedua di bulan Mei dan berakhir pada akhir Oktober. Bulan April yang lalu aku sudah mulai bersih-bersih membangun frame untuk kebun aku. Bisa kalian lihat itu frame-nya. Untuk agar tanaman bisa merambat ke atas. Kemudian ini bulan Juni, tanamanku sudah mulai tumbuh. Ketimun, kangkung, gambas sudah bisa mulai dipanen. Agustus tumbuh dengan lebat seperti ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan berkebun, bisa mengunjungi channel aku di YouTube yang berjudul Belajar Berkebun di Amerika. Setelah kita mengunjungi kebun, kita akan ke area lain di komplek aku ini. Nah, kalian akan lihat jalanan, bukan yang ini ya. Jalanan yang di depannya itu adalah jalanan utama untuk keluar masuk di komplek aku ini. Yang sebelah kiri itu kita bila ke sana akan keluar melalui pintu yang ada di bagian barat, sedangkan ke kanan itu melalui pintu yang bagian timur. Nah, coba lihat kalian gambar video yang ada di depan ini. Di sebelahnya, di sebelah kanannya, itu akan dibangun area baru. Di situ nanti akan dibangun sekitar 100 rumah. Dulunya masih seperti hutan kecil seperti yang kalian lihat di depan itu, tapi semuanya sudah dibabat semua. Lah itu lihat,
sudah dikosongkan, dibabat, sudah mulai dibangun yang sebelah kanan itu. Nah, setelah ini kalian akan melihat map dari area komplek ini. Dan yang aku kasih tanda merah itu adalah jalanan utamanya. Yang sebelah kiri itu pintu keluar ke bagian barat, yang sebelah kanan pintu keluar yang bagian timur. Nah, terus di sebelah kanannya itu kan masih banyak pohon-pohon. Nah, ini dia. Ini sebelum dibangun seperti ini, seperti hutan kecil. Tapi kemudian sekarang ini sudah diratakan, mau dibangun rumah-rumah baru sekitar 100 rumah ini. Nah, ini dia di depan ini. Ini area baru yang akan dibangun 100 rumah di sini ini. Nah, kalau kalian melihat ke depannya lagi, itu kan nggak ada rumah-rumah itu ya. Macam semak-semak, banyak pepohonan gitu. Kira-kira 5 menit, nggak sampai 5 menit ke utara, itu sudah persawahan. Sudah sawah-sawah. Lihat ini, rumah di sini kan nggak rapet-rapet kan. Ya. Di sebelah kiri itu bukan komplek, itu sudah perumahan biasa ya. Yang di sebelah kanan sini komplek, ini area baru yang akan dibangun. Nah, komplek ini unik. Nggak ada anak kecilnya. Spesial dibangun untuk orang-orang yang sudah pensiun. Jadi batas umurnya itu 55. Orang kalau mau beli rumah yang di sebelah kiri ini, di komplek aku ini, itu untuk orang-orang yang sudah umur 55 ke atas. 55 ke bawah nggak boleh tinggal di sini. Jadi di tempat aku ini tenang sekali, nggak ada anak-anak yang lari-lari, yang teriak-teriak, nggak ada. Cucu boleh mengunjungi kita, tapi nggak bisa tinggal permanen di daerah aku sini. Lah lihat itu, di depan itu ada ya bulatan itu, tower, itu water tower itu, tower air, untuk agar tekanan air itu tidak netes-netes seperti di kebanyakan di Surabaya gitu kan, tekanan air ledeng itu kecil sekali. Kadang-kadang keran dibuka, airnya hanya netes-netes saja kan. Di tempat aku ini walaupun dataran tinggi, lihat tuh sunsetnya, matahari terbenam, cantik ya. Ya, walaupun kami tinggal di daratan tinggi, tapi tekanan air ledengnya masih kencang sekali karena tangki yang bulat tadi. Nah, jadi airnya naik ke atas lebih tinggi dari residensi yang ada di sini, maka itu airnya jalannya kencang. Lihat tuh, matahari terbenam bagus sekali ya pemandangannya. Aku senang kalau jalan-jalan sore gitu bisa melihat pemandangan yang indah. Ini kameranya aku ke atas kan jadi agak gelap, tapi kalau kamera aku ke bawah kan bisa melihat, lihat ini perumahan baru. Masih dibangun kira-kira 11 rumah. Ini rumah-rumah model. Jadi kalau orang mau beli di sini sudah ada model-modelnya, kita bisa masuk, lihat-lihat, sudah ada perabotannya di setup, cantik sekali setupnya. Jadi untuk menarik orang agar beli rumah di sini. Bagus ya. Ini masih belum ada orang yang masuk ke sini, masih baru. Tapi sekarang ini yang di bagian sebelah sini sudah dibangun habis sampai ujung sana, sampai cul-de-sac sana itu sudah penuh dengan rumah. Sudah banyak dibeli orang. Yang sebelah sini sudah penuh lah, sudah dibeli orang semua. Yang sebelah kanan sana itu yang masih dibangun, masih dalam taraf pembangunan. Tapi kira-kira musim panas yang akan datang bulan April, Mei gitu sudah habis, sudah laku semua. Karena walaupun orang bilang ya sekarang ini sulit cari duit, tapi di tempat aku sini kekurangan rumah. Jadi begitu bangun rumah sudah
dibeli orang semua. Nah, lihat ini. Ini yang kalian lihat di depan ini adalah section yang lama. Sudah dibangun kira-kira 10-15 tahun yang lalu ini, semua ini. Nah, section yang kedua itu baru mulai dibangun. Kompleknya besar sekali. Rumahnya nggak dempet-dempet seperti ini. Kalau lain ya, suasananya lain seperti di Indonesia. Macam coba aja lihat antara Surabaya Malang sana. Rumahnya berjejer terus, dempet-dempet, berjejer mulai dari Surabaya sampai Malang. Di sini enggak, lihat aja. Rumahnya, pekarangannya besar. Dan rumah-rumah di sini enggak ada dindingnya. Tidak seperti di Indonesia ya, rumah bagus itu tapi seperti di dalam penjara kita itu. Coba lihat rumah-rumah baru yang dibangun, rumah bagus ya. Dikelilingi dengan dinding yang tinggi sekali. Jadi rumahnya bagus, tapi untuk apa kalau pemandangannya sekelilingnya adalah dinding tertutup, pintu gerbang. Mungkin di Indonesia ketakutan dicuri ya. Mungkin banyak garong di sana, jadi rumahnya diprotek dengan dinding seperti penjara aja. Terus juga rumah-rumah di Timur Tengah juga begitu. Sekelilingnya itu dinding tinggi. Rumahnya di dalam nggak kelihatan dari jalan. Begitu juga di China aku lihat. Rumah dikelilingi dengan dinding yang tinggi. Rumah yang sebenarnya tidak kelihatan dari luar. Nah itu rumah kayak apa itu? Sepertinya kita mengurung diri sendiri. Seperti tinggal di penjara gitu. Enggak tahu, mungkin itu kebudayaan ya, lain kebudayaan ya. Tapi kita di sini senang tempat yang terbuka, tempatnya aman. Nah ini kamu lihat itu, yang aku tandain itu. Aku terbang dari situ. Nah itu dia. Aku terbang duduk di halaman belakang. Aku terbang drone-nya dari situ. Nah, rumah-rumah di sini terbuka. Kita tidak takut jauh lebih aman gitulah. Atau mungkin kebudayaan nggak tahu, kalau di Indonesia rasanya sesek itu rumah ya. Rumah bagus tapi seperti dibangun di dalam penjara. Nah, tapi ya mungkin nggak tahu ya, di Pulau Jawa itu menurut aku penduduknya terlalu padat. Mungkin itu yang terpadat di dunia mungkin. Per square meternya itu yang terpadat mungkin. Tahu nggak kalian, 2/3 dari penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Indonesia penduduknya berapa? 280 juta. Nah, 2/3-nya dari penduduk segitu banyak tinggal di Jawa. Sekitar 150 juta. Wow, tahu nggak? Penduduk Rusia saja tidak sampai 140 juta. Tapi Rusia mempunyai area negaranya yang paling luas di dunia. Tapi penduduknya sedikit. Kalah dengan Pulau Jawa. Gimana itu? Nah, memang Rusia mempunyai negara yang begitu besar ya, tapi penduduknya sedikit. Karena apa? Banyak di tempat-tempat di Rusia itu tidak bisa ditinggali karena udaranya terlalu dingin. Kalau musim dingin itu bisa membeku sampai -50, bisa bayangkan nggak? Jadi kebanyakan area negara di Rusia itu tidak bisa ditempati. Yang dihuni dengan manusia itu di pesisir perbatasan dengan Eropa Timur. Nah, ini dia di bawah itu. Aku duduk di halaman belakang, menerbangkan drone dari situ. Nah, nanti aku turunkan ya. Kalian akan bisa melihat aku duduk di situ. Sekarang masih terlalu tinggi. Sekarang ini aku ada kira-kira berapa ya? 300 feet. Nah, ini aku turunkan. Kalian lihat. Aku duduk di situ. Nah, itu dia. Kelihatan kan?
Sekarang baterai aku sudah mau habis, aku mau turunkan. Nah, suasana tempat tinggal di Amerika ya seperti inilah. Kita ada pagar, tapi hanya pagar seperti itu aja. Bukan dinding yang mengelilingi rumah. Kenapa ditaruh pagar? Karena di tempat aku sini masih banyak binatang liar. Seperti kancil. Kancil itu apa? Menjangan itu banyak. Kalau malam berkeliaran di sini. Nah, kita nggak mau mereka masuk-masuk. Kadang-kadang ada beruang juga. Beruang apa itu yang warna hitam atau coklat. Masih ada di sini, tapi sekitar tempat aku nggak ada. Tapi di depan sana itu masih ada itu. Di hutan-hutan kecil itu masih ada beruangnya. Tapi sudah jarang ditembakin, dibunuh orang, nggak tahu. Manusia itu jahat tuh. Nah, ini aku putarkan masih ada baterai sedikit, aku mau ngabisin baterainya. Satu baterai itu bisa terbang sekitar 35 menit. Jadi cukup lumayan lah. Lah inilah area baru kalau dilihat dari atas bagus sekali ya. Nah, sebelah kanan nanti kalian bisa lihat water tank. Itu tangki air, bukan tangki minyak. Nah, kenapa ada tangkinya? Tangkinya itu melalui pipa, tapi untuk meningkatkan tekanan pressure-nya itu harus lewat naik ke tangki terus turun lagi. Karena tangkinya itu sekitar 300 feet dari tanah. Jadi naik ke atas turun agar perumahan di sini itu airnya bisa lancar keluarnya. Nah, ini aku depan itu setelah belok kiri ini ya, rumah di pojok ini, aku duduk di sana, lihat tuh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, terlalu kecil. Sekarang aku sudah mau turun, baterai aku tinggal 10%, sudah harus turun ini, kalau enggak nanti kalau kehabisan baterai, drone-nya jatuh bisa hilang. Oke, aku mau turunkan, mau landing di sini. Nah, sekian dulu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Moga-moga kalian bisa mempunyai sedikit bayangan tentang kehidupan di Amerika. Amerika ini besar sekali ya. Ada tempat samalah dengan di Indonesia. Ada tempat yang resek, yang bahaya, ada yang aman. Tergantung daerahnya. Di negara manapun sama. Ada area yang baik, ada area yang resek sekali juga. Nah, ini aku mau mendarat. Nah, itu aku. Lihat, tampang aku kayak begitu. Kayak kriminal ya. Rambut aku panjang ya. Sudah setahun belum potong rambut. Oke, sampai di sini dulu dan terima kasih. Goodbye. Ciao.